Elton, apa kabarnya nih? Wah, luar biasa sekali saya dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Desi Rahelia dan tentunya bersama partner saya ada Pak Doni Dekaiza dan Pak Roni Francis dalam program Eltalk Empower Life Through Communication. Nah, kali ini kita akan membahas topiknya keberuntungan atau kesuksesan. Nah, kita masuk ke bagian kata zodiak nih. Kita akan lari ke Pak Doni, bukan Pak Jangan Doni. lari dong. Oh, jangan lari. Lempar. Iya. Nggak apa-apa asal dia berlari tapi dilari di hatiku. Oke, lanjut. Makin gombal nih. Iya. Kan buat beruntung kan. Nah, kalau menurut Pak Roni mengenai show apa nih yang paling mengejar kesuksesan? Show yang mengejar kesuksesan itu adalah show-nya dari artis-artis yang terkenal dan show BTS. Apa itu? Karena show. Ini yang kita bahas adalah show. Oke, dia masih loading. Show pertunjukan. Fashion show. Iya. Oke. Saya bisa kayak harus bergaul dengan bapak deh. Iya. Nanti keberuntunganmu berubah loh. Iya. Jadi keberuntungan bapak-bapak. Loh bagus dong, kok keberuntungan bapak-bapak yang bisa beruntung. Oke. Jadi kalau show ya kali ini yang bisa dapat beruntung di dalam tahun ini seperti yang sudah saya sampaikan mungkin di sebelum-sebelumnya adalah show naga untuk di tahun ini. Karena ini tahunnya tahun naga. Tahun naga. Jadi istilahnya yang lain, lo minggir dong, katanya gue jenderalnya sekarang. Tapi kayaknya sampai 1000 tahun ke depan tahunnya naga deh. Ya, tenang, tahun depan diinjek sama si ular. Karena ular ada di atasnya dari naga gitu. Jadi tapi itu lagu berarti nggak benar dong ya? Apa dong? Lagu ular naga panjangnya. Iya, kan ular salah, sendiri ya? Naga sendiri. Iya, makanya itu siapa yang mencipta ya? Iya, saya cuma pasti pengen bukan nanya. sio naga atau ular. Iya, pengen nanya ya. Jadi lagi komen tuh Pak nanti. Iya. Komen Makanya ya. cuma nanya itu siapa. Oh, nggak berani. Iya, aman gitu. Jadi naga. Ya, sio beruntung. naga. Jadi kalau bisa sio naga itu beruntung, tapi mesti dilihat dulu naganya naga apa. Karena setiap kali Naga sio bonar. itu ada namanya elemen unsurnya. Ya. Unsur yang kita lihat itu kalau misalnya di dalam metafisika Cina itu ada disebut dengan namanya wusing. Berarti ada 5, ya kan? Ya, pusing itu kalau sakit kepala. Pusing. Baru saya masuk Pak. Iya. Saya nggak lanjutkan lagi. Pusing juga merek mobil Tiongkok kan? Wuling. Wuling itu temennya Bantau. Guling. Ayo lanjut terus. Iya. Udah, lanjut ya. Ya, sampai pusing. Ya, jadi kalau bisa kita lihat dari cerita tentang 5 elemen itu ada elemen apa aja yang diingat sama Desi? Ayo. Air, terus udara. Hah? Air udara ini bukan kimia. Iya, jadi beda ya. Oke, kita mulai dari air ya. Jadi air, kayu, kemudian ada api, kemudian ada tanah, terakhir itu berarti ada logam. Kalau urutannya mulai dari air. Udara itu dari kapan ya? Sebelum ada udara. Iya, jadi tolong ya sahabat Elton, Anda jangan mencampurkan ilmu dari yang Anda nonton Avatar dengan ilmu dari 5 elemen di sini. Karena kan elemennya udara juga. Iya. Kan? Elemen udara. Iya kan Putri Bumi udara. Oh iya. Oke. Saya mulai pusing ya di sini. Berarti kamu harusnya di udara, bukan di darat. Lebih adem kan? Iya, kakinya nggak napak loh. Iya, kita semua nggak ada apa. Kan kursinya tinggi. Kok kenapa khawatir? Oke, jadi dari 5 itu tadi, naga yang paling beruntung di dalam tahun ini, karena naganya naga kayu ya pasti naga kayunya yang beruntung. Ya, jadi jangan Anda bilang, oh seluruh naganya akan beruntung. Betul, tetapi yang paling mendapatkan keberuntungan adalah naga kayu. Karena Anda di sini ada yang sangat super powerful banget. Gitu ya. Untuk orang-orang bersio naga kayu. Tetapi naga-naga yang lain bagus nggak? Ya cukup bagus lah, karena memang sudah terbuka. Tapi ingat, di dalam hubungan antar sio, antar dari namanya zodiak, sio naga ketemu dengan sio naga itu ada namanya self punishment di situ. Nah, artinya apa? Jadi hati-hati terhadap emosi terhadap diri sendiri. Jadi kalau namanya orang namanya self punishment, nggak ada orang ngomongin lu begitu tapi lu merasa sendiri, ya kan? Jadi harus menata dirinya jauh lebih baik lagi. Jangan merasa kecewa gara-gara apa. Jangan-jangan di tahun ini bisa baperan. Nah, itu di dalam tahun ini namanya self punishment. Padahal baik-baik aja kok orang.
orang ya. Jadi itu yang dari orang bersio naga, orang-orang yang beruntung. Apakah orang sio naga pasti langsung sukses di dalam tahun ini? Beda. Sukses itu kan dari hasil beberapa pencapaian. Kalau misalnya Anda beruntung di tahun ini, mungkin suksesnya bisa jadi beberapa tahun lagi gitu loh. Kan jadi berbeda ya. Kecuali Anda mendapatkan kesuksesan itu yang sederhana-sederhana aja. Ini saya sukses mendapatkan Desi. Itu mungkin jauh lebih susah. Kan maksudnya begitu ya kan. Perlu keberuntungan. Perlu keberuntungan. Kamu yang beruntung, dia yang musibah. Ya. Lalu kita cerita lagi, kalau misalnya tahun ini jenderalnya adalah si naganya itu, berarti yang paling mendekati keberuntungannya siapa? Temannya dia dong. Maka orang-orang Cina bisa selalu kalau kumpul-kumpul ketemunya dengan siapa? Hopeng. Ya, teman baiknya. Hopeng tau nggak apa Hopeng? Teman baik itu tadi saya udah bilang teman baik. Teman baik. Iya, Hopeng you. Jadi ya Hopeng you. Jadi teman baik. Jadi kalau misalnya teman baiknya dari si naga itu siapa sih? Si ayam. Ayam. Ya. Ayam. Tahu nggak ada ceritanya kenapa ayam itu bisa jadi teman baiknya si naga? Selain dari kita hubungan dari metafisika dan lain-lainnya. Karena zaman dulu ceritanya naga itu tidak mempunyai tanduk sebenarnya. Yang mempunyai tanduk adalah ayam. Nah, ketika waktu di dalam namanya perlombaan untuk menentukan zodiak mana yang pertama, si naga meminjam tanduknya kepada si ayam. Gitu. Walaupun akhirnya berantem ya. Ya, tapi dia temennya lah, dia balas budi. Jadi makanya ketika ada sio naga yang menjadi jenderalnya, nah budinya dibalas ya. Jadi sio ayam mendapatkan keberuntungan juga. Dan ingat, siapa lagi yang bisa mendapatkan keberuntungan sama dia? Kira-kira siapa? Orang yang bisa mendapatkan selain dari temannya siapa? Kelinci? Bukan soal kelinci. Jadi orang-orang yang cocok dengan dia, yang dia merasa cocok. Betul nggak? Nah, yang dia merasa cocok ini, orang sio naga cocok juga dengan orang-orang bersio kerbau. Kerbau? Kerbau juga. Nah, kerbau ya salah satunya ya. Nanti saya akan jelaskan hubungan. Ada namanya tiga triharmony ya. Jadi sio naga dengan sio yang lainnya. Nah, sio kerbau tahun ini juga mendapatkan keberuntungan bukan hanya dari Anda cocok secara dari naganya juga, tetapi Anda mendapatkan bantuan dari bintang ceritanya. Ini dari yang pendekatan secara dari yang lain, namanya Purple Star White Script ya. Jadi ini bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan di sini, dia mendapatkan keberuntungan yang bisa jauh meningkatkan sehingga dia dapat keberuntungan yang jauh lebih banyak. Coba kalau misalnya Desi cocok dengan si A, kalau misalnya ada kesempatan dikasih nggak ke dia? Pasti dikasih kan? Itulah yang terjadi dengan orang bersio kerbau. Sehingga orang sio kerbau ketika dia lagi kerja-kerja tahun ini Anda dilihat aja pokoknya ya. Jadi Anda fokus ya dengan pekerjaan Anda aja. Nah, kemudian kalau misalnya dibilang namanya triharmony, kalau misalnya orang Chinese zaman dulu suka dengan yang namanya 3-3-3-3 gitu kan ya. 3-3. Iya, makanya ada kisah 3 kerajaan, 3 namanya harmonisasi. Siapa yang dia paling cocoknya? Ada dibilang namanya Sun Tzu Chen, dia bilang ya. Jadi kalau misalnya dibilang itu cocoknya dengan siapa? Dengan naga, dengan namanya tikus, dengan namanya monyet, itu yang kombinasi paling cocok. Menghasilkan sesuatu elemen baru adalah elemen air. Jadi menghasilkan satu mimpi besar. Maka ketika mereka berkumpul menjadi satu mimpi yang bagus, proyek yang bagus yang bisa dijalankan secara namanya bersama. Jadi sio-sio yang tadi saya sebutkan adalah sio-sio yang bisa mendapatkan keberuntungan di dalam tahun ini, di dalam namanya tahun naga. Nah, pastinya kalau namanya orang beruntung, namanya penguasa, kira-kira dia benci dengan siapa? Dengan lawannya dong. Dengan lawannya. Nah, lawan yang dianggap lawan sama dia yang dibilang namanya Ciong, kalau nama orang Chinese itu adalah orang-orang bersio anjing. Nah, ya. Anjing. Enggak, sio anjing. Sio anjing ya. Itu kalau bisa secara hitungan ya. Makanya ada orang bilang begini, ada disebut dengan nama ciong besar dengan namanya ciong kecil ya. Kalau ciong besar itu biasanya kalau orang Chinese ya, kalau misalnya lagi mau menikah dia akan melihat dulu nih ciong atau kagak gitu kan. Kalau misalnya dia beda berapa yang ciong besar? Ayo, tahu ciong besar ciong berapa tahun? Lupa. Ada namanya ciong kecil itu, ciong misalnya sekitar 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau ciong besar itu kelipatan 6 biasanya. Jadi kalau misalnya Anda ya udah sampai kelipatan 6 dibilang ciong besar, enggak ya. Jadi sebenarnya saya ingin meluruskan juga namanya satu mitos bahwa kalau misalnya Anda beda 6 tahun, karena banyak nih orang-orang Chinese yang bilang, saya nggak disetujui sama orang tua saya. Kenapa? Bedanya 6 tahun, ya. Dan di sini Anda boleh memutarkan ini kepada ya orang tua Anda, dibilang itu adalah mitos. Ya. Mitos. Nah, karena kenapa? Ini adalah pembelajaran dari saudara saya sendiri, ya. Jadi dari kokonya papa saya. Jadi kakaknya papa saya itu bedanya 6 tahun dengan pasangannya. Dan ternyata apa yang terjadi sampai dengan sekarang
Saya tanya, pernah ribut nggak? Siapa sih nggak pernah ribut? Bahkan kalau dibilang dia cocok pun, dia tetap akan ribut kok, ya kan? Tapi sampai dengan usia dia sekarang hampir usia 80, sampai dengan sekarang dia tidak pernah pisah dengan istrinya yang dianggap, Ya orang pasti itu gimana? pernah lah, mandi masa Oh bareng. iya, ya. Di dalam maksudnya pisah tidak yang besar jadi istri pasangannya lagi ya. Nah, jadi dia tidak pernah pisah, tapi setelah saya belajarin lagi ternyata memang bukan dilihat dari tahunnya, tapi dilihat dari tanggal lahirnya yang kita lihat. Jadi unsur elemen dirinya yang kita lihat, bukan dari tahun. Jadi kalau Anda beda 6 tahun, tenang aja ya. Bukan berarti Anda langsung ciong dan tidak boleh berpasangan lagi, tetapi Anda masih boleh menjalin hubungannya. Makanya episode yang kali ini pasti Anda rekam dan Anda download untuk Anda tunjukkan kepada orang tua Anda. Bukan orang tua, pasangannya juga. Pasangannya juga. Oh, kita aman loh. Oke, nah selanjutnya apa yang mau ditanyakan? Pasti ada satu pertanyaan lagi. Ada, cuman udah dibahas juga Apa tadi tuh? mengenai show yang paling beruntung. Oh, show paling beruntung kan Iya, sudah. ada. Nah, sekarang saya akan bahas beberapa show lagi yang di luar daripada yang tadi ya. Misalnya tadi yang show yang tidak dibahas adalah show kuda. Kebetulan karena yang melihat kita adalah orang bershow kuda, saya akan bahas sedikit Bisa orang mantau kita. sambil ya. Nah, untuk orang-orang bershow kuda tahun ini memang bukanlah tahun yang dibilang bagus sekali buat Anda ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan ya, Anda tetap optimisme saja tentang apa yang Anda lakukan saat ini, tetap berjuang pada jalannya karena ya sedikit lagi akan menuju tahun keberuntungan Anda kok ya. Jadi Anda jangan khawatir, tapi Anda bukanlah musuh yang utama dianggap oleh orang-orang bersio naga gitu loh. Jadi Anda juga masih termasuk aman di sana. Kena kecipratan lah. Yes, yang dianggap yang agak mungkin ya kurang dengan orang bersio naga tahun ini juga mendapat keberuntungan berkurang adalah sio kambing. Oh, kambing. Oh, tadi anjing sudah. Oh, anjing udah ya. Kambing. Kenapa? Kambing itu sudah mendapatkan keberuntungan di tahun lalu. Jadi kalau udah dapat keberuntungan, lu minggir dong, gantian kasih yang lain gitu loh ya. Namanya kalau itu kayak istilahnya sio itu ditujukan setiap tahun dihitung buat apa sih? Ada namanya piala bergilir ya kan. Tahun ini naga, bisa sombong. Tahun depan tahunnya si ular. Ular yang bisa sombong. Tahun lalu tahunnya Desi. Tahun kelinci. Giliran naga dia langsung ubah. 1 tahun bukan 12 bulan, tapi 12 abad. Jadi piala bergilirnya lama. Jadi Anda jangan dengarkan ya. Karena itu adalah pernyataan sepihak. Bukan, pernyataan sesat. Jadi kalau misalnya Anda punya misalkan orang-orang bersio kambing, Anda jangan khawatir. Makanya saya selalu bilang apa? Di saat Anda lagi menemui namanya keberuntungan, di saat itulah Anda mulai menyisikan untuk di saat Anda paceklik. Betul nggak? Makanya sudah diajarkan juga di dalam kitab suci juga diajarkan ya. Ketika Anda sedang panen, sisakan juga untuk saat ketika Anda lagi sedang paceklik juga. Makanya Anda tabung, jangan difoya-foyakan semua. Karena hidup itu seperti roda berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Gak perlu ini ya, gak perlu nunggu mimpi dulu, terus panggil ahli tafsir. Apa arti mimpiku? Lalu hanya ada satu orang yang bisa menjawab. Ya, kalau misalnya kita bilang hidup itu seperti roda, mudah-mudahan gua ada di atas, lu terus yang ada di bawah. Berarti nggak jalan. Kalau di atas terus, karena ada beberapa orang yang berusaha untuk mematikan roda tersebut supaya dia tetap berada di atas loh. Ada cara-cara, ada banyak, tetapi saya nggak mau bahas di sini. Namanya makanya ilmu, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Tergantung bagaimana cara kita melakukannya. Itu. Ilmu abu-abu ada Pak? Abu-abu nanti kita bahas. Oke, itu dia sahabat Elza, tadi kita udah membahas tentang show yang ada berhubungan dengan kesuksesan atau keberuntungan. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Elza pastinya dan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di L-Talk Empower Life Through Communication selanjutnya. Halo Sobat Eljon, saya Vanessa Fadila Arif, Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022 perwakilan DKI Jakarta 5. Gimana? Sudah nonton YouTube-nya belum? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih.